sial untuk tahun 2022 kita membersihkan semua supaya kita tidak ada terbawa lagi kesialan atau musibah apapun di tahun 2000 masuk ke tahun 2023. Jadi tahun ini selalu saya seperti ini ritual. Kami di Kalimantan pun tidak ada ritual. Jadi ritual ini untuk membersihkan diri supaya kita nanti kayak macam kita ritual untuk buang sial, buang apa di 2022, yaitu kita masuk ke tahun 2023 kita menyambut rezeki, menyambut nikmat, menyambut kebahagiaan, menyambut semuanya kesehatan apapun di tahun 2023 seperti itu. Oke, untuk ritual kali ini yang dipersiapkan apa ya? Oke, yang saya persiapkan biasanya ini air. Air ini biasanya ada air dari Kalimantan. Biasanya itu saya bawa air dari Pasar Petahu, Tumbang Tarusan, Pasar Petahu Tumbarungan, Pasar Petahu Bukit Tangkiling, Pasar Petahu Bukit Batu. Dan juga saya pasti membawa air dari Sungai Kahayan. Itu selalu saya bawa. Nah, saya simpan di sini, saya campurkan air ini. Dan saya campur dengan air sungai dari Jawa pun juga. Saya bawa, karena saya tinggal di Jakarta. Saya minta air sungai, saya minta air laut, saya gabungkan dengan dari sini. Seperti itu. Berarti dalam satu gentong ini ada berapa jenis air? Ada berapa jenis air, seperti itu. Nah, ada juga saya selalu menyimpan uang. Uang ini perkaras kata orang, supaya kita istiqra apa yang bahwa kita sama-sama tidak ada jadi musibah, tidak ada apa-apa, jadi kita biar sama sehat, panjang umur sama-sama seperti itu. Karena saya kan membuang sial buat tamu-tamu saya atau buat keluarga apapun, jadi takut mereka tidak memberikan pikaras. Kalau kita bilang pikaras itu kalau orang bilang ada mahar, kalau kami sana itu ada pikaras namanya. Nah, kami simpan di sini supaya sial itu lepas betul-betul seperti itu. Nah, saya kasih bunga. Kenapa? Bunga ini untuk apa? Bunga ini untuk kita supaya aura kita bagus. Karena kita mau masuk tahun 2023, menyambut tahun baru, supaya kita bersihkan muka kita, bersihkan kaki tangan kita, supaya kita itu berkah, aura kita terpancar. Nah, selain itu ada apa lagi yang bisa? Oh ya, setelah itu saya selalu memakai ini. Nah, ini ada sawang namanya. Kami bilang itu sawang. Ada tenggawang papas, ada mayang. Ini nanti untuk saya membersihkan kesialan-kesialan, membersihkan semua yang tidak bagus di diri kita atau apapun itu kita bersihkan supaya di tahun 2023 ini kita tidak akan dapat kesialan, kita tidak dapat apa, jadi kita akan dapat hoki, keberuntungan, sehat, umur panjang seperti itu. Nah, ini daun-daunnya sendiri memang ada di Jakarta atau bawa langsung dari? Nah, kalau kayak ini kan kalau papas ini saya dikirim dari Kalimantan. Oh. Ini saya dikirim dari Kalimantan. Kalau ini masih ada aja di Jakarta, ini ada, ini ada. Kalau ini yang nggak ada. Nah, ini selalu saya kirim dari Kalimantan. Ada arti-artinya sendiri nggak sih dari pohon-pohon ini sendiri? Ya, artinya tuh banyak macam. Tengkawang papas ini kenapa dibilang tengkawang papas? Untuk memapas itu kayak kita menyapu, membersihkan. Nah, daun sawang ini sama juga. Ini pun sama seperti itu. Nah, tapi selalu saya adakan mayang supaya rezeki kita, ini kan mayang ini kan banyak nih buahnya kecil. Anggap ini seperti rezeki, berlimpah ruah rezeki kita seperti itu. Nah, tadi ada yang menarik perhatian saya, di lengannya itu terbelit kain putih, itu apa ya? Ini peteng, peteng lenge kata orang bilang, ikat tangan. Supaya ini ikat tangan itu, supaya kata orang itu pikaras juga sama buat pikaras namanya. Supaya apapun yang kita hajat, leluhur nanti datang ke saya, selesai leluhur keluar, saya tidak sakit, tidak ada apa-apa seperti itu. Itu uang logam sama, ya, ada uangnya maksudnya. Ya, itu ada uang logam. Kenapa? Supaya rezeki kita berlimpah. Nah, kan seperti itu, berkah. Karena kita melakukan ini kan semua untuk berkah, supaya hidup kita nikmat, berrezeki, kan seperti itu, kesehatan juga. Kenapa dikasih uang logam? Untuk keras badan kita, untuk pikaras namanya. Apakah semua yang mengikuti ritual harus memakai itu? Oh, enggak juga. Enggak juga. Enggak. Nah, saya itu di dalamnya ini nanti
ini ada beras. Nah ini nanti beras. Nah ini campur beras supaya di hidup kita itu berkah, berrezeki semua kan seperti itu. Nah nanti saya biasanya melakukan ritual ini setiap tahun. Saya setiap tahun, kenapa saya tidak pernah keluar rumah untuk akhir tahun, karena saya selalu berdoa untuk keluarga, untuk saya sendiri, untuk semua tamu saya, supaya kita selamat, jauh dari segala kesialan, daripada musibah, dari apapun malapetaka. Jadi supaya kita ini dapat berkah, dapat rezeki berlimpah seperti itu. Itu yang saya lakukan. Oke. Selain yang di luar ininya, Nyai mempersiapkan apa lagi? Oh, saya ada menyiapkan macam-macam untuk leluhur. Oh, boleh kita Boleh? ke dalam. Oke. Nah, Nyai, ini kita ada di satu ruangan. Nah, ini Nyai menyiapkan apa? Oh, saya ada menyiapkan macam-macam sesajen, macam-macam untuk leluhur. Ada ayam merah, ada ayam putih, ada ayam hitam, ada ayam 3 warna seperti itu. Ada juga ayam putih yang saya harus sembelih dengan sembilu. Sembilu ya. Jadi dia tidak bisa disembelih dengan pisau. Jadi dia harus memakai sembilu. Iya, kayak bambu itu ya. Pakai bambu. Itu ada syarat, tidak bisa sembarang. Nah, setelah itu makna dari ayam pun ada. Ada buat leluhur saya yang di sini, jadi dia pakainya ayam ini. Ada leluhur saya yang ini, dia harus pakai ayamnya warnanya ini. Jadi seperti itu. Nah, seperti kayak ayam warna putih yang disembelih dengan sembilu itu, saya akan memanggil leluhur yang memegang apa namanya itu, kata orang tuh kekayaan, memegang berkat untuk rezeki. Makanya itu harus disembelih dengan sembilu, dan ayamnya pun harus ayam putih. Oke, ini sedikit menegaskan, takut salah persepsi bagi publik. Sesajen itu kan memang ibarat kata jatuhnya meneruskan adat ya. Oh ya, ini adat. Gitu. Ini memang adat Jadi istiadat. bukan dalam arti kata yang negatif ya. Oh enggak. Ini memang sudah adat kami. Adat kami orang Dayak. Setelah itu kita punya ketupat lagi. Oh, ketupat masuk juga. Ada ketupatnya juga. Ada ketupat itu yang saya bikin, ada ketupat sinta, ada ketupat manuk, ada ketupat itik, ada ketupat sembawa, ada ketupat tambung penyang, ada ketupat indus romang. Nah, jadi dia ada macam. Ada juga ketupat puser jata. Nah, itu puser jata itu untuk leluhur yang ada di dalam air. Nah, jadi dia berbeda-beda. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi memang ini adat istiadat kami. Seperti inilah cara kami. Boleh kami lihat sedikitnya ke dalam. Boleh silakan. Nah, Nyai, maaf. Di sini yang menarik ada 2 gong. Ya. Ini apa gunanya, Nyai? Oke, gung ini biasanya tempat saya untuk semedi. Oh. Saya suka semedi di atas gung. Saya suka memanggil leluhur saya di atas gung. Karena bagi kami gung ini sangat luar biasa bagi makna orang Dayak seperti itu. Jadi saya suka semedi di sini. Di atas. Seperti itu. Lalu ada beberapa, ini sudah disiapkan semua ya, Nyai? Oh ya, ini sudah saya siapkan semua. Ini disiapkan. Nah, kenapa saya ada tumpeng? Saya pakai tumpeng karena jujur saya di Pulau Jawa. Jadi di mana tempat saya di mana saya tinggal. Oh. Saya selalu mengikuti tata cara adat orang di daerah tempat saya tinggal seperti itu. Jadi saya siapkan kayak macam tumpeng seperti itu. Kalau kami orang Dayak, kita hanya pakai opor, pakai bubur putih, bubur merah. Setelah itu ada macam-macam lengkapnya. Ada yang tepung harus disangrai dengan kelapa. Setelah itu ada beras ketan disangrai dulu. Setelah itu baru dikasih gula, macam-macam sesajennya. Itu karena itu ada makna-makna untuk leluhur seperti itu. Oke, terakhir tujuan Nyai mengadakan ritual itu sebenarnya apa biar publik? Oke, saya melakukan ini memang sudah ada kami yang melakukan setiap akhir tahun. Sudah turun-menurun berarti? Turun-menurun dari keluarga kami melakukan seperti ini. Kenapa? Untuk kita membersih diri, untuk kita membuang kesialan, membuang musibah, membuang segala yang tidak bagus dari semuanya. Nah, itu kita meminta berkat kepada leluhur supaya kita memasuki tahun 2023
kita diberkati oleh leluhur, diberkati oleh Tuhan, diberkati Pak oleh Allah supaya rezeki kita berlimpah, kita sehat, kita panjang umur. Itulah doa. Doa orang kami itu seperti itu, mendoakan semua keluarga supaya kita berkah dalam hidup kita menjalani selama 1 tahun. Saya itu nanti tiap tahun saya selalu melakukan seperti itu. Apakah ini juga satu persiapan menghadapi 2023 yang katanya konotasinya lebih akan lebih parah dibanding tahun-tahun yang lain? Tidak juga, karena saya sudah rutinitas saya seperti ini. Mau setiap apapun yang akan terjadi, kita selalu melakukan ritual seperti ini. Oh gitu. Selalu saya lakukan ritual seperti ini, karena ini ritual yang memang sudah kita lakukan turun-menurun dari leluhur saya. Oke. Terakhir pesannya kepada publik untuk menjaga adat dan istiadat secara ini bagaimana? Oke, saya berharap kepada siapapun kita harus jaga adat istiadat kita, karena adat istiadat kita itu sangat luar biasa, supaya kita mengingat bahwa kita punya leluhur, bahwa kita ingat bahwa kita punya budaya seperti itu, dan kita harus banggakan adat kita, selalu banggakan leluhur kita. Kenapa? Tanpa leluhur mungkin kita tidak ada seperti itu. Jadi kita harus meminta kepada Tuhan, meminta kepada para leluhur untuk memberkati kita, memberkati apa yang kita jalani, memberkati dengan apa langkah kita selama pekerjaan kita itu baik.